Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Nah, saya membajak seseorang di warung kopi ini. Kebetulan ketemu dan kebetulan ada peristiwa di Pemda yang menurut saya agak menarik perhatian juga, karena ada 27 pejabat tinggi Pratama di Kabupaten Ketapang yang menjalani sebuah tes. Nah, seperti apa? Saya sudah bersama kepala bidang, kepala badan BKPSDM Pemda Kabupaten Ketapang, Bang Sugiarto. Bang Sugiarto, kegiatan seleksi ini sebenarnya untuk apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang, pada tanggal 3 dan 4 di Kabupaten Ketapang dilaksanakan apa yang dinamakan dengan job fit namanya. Job fit, ya. Job fit ini memang seharusnya rutin dilaksanakan dalam rangka untuk proses penyegaran dan proses pemetaan untuk penempatan para pejabat eselon 2. Jadi pada tanggal 3 dan 4 ini kita melaksanakan job fit yang dilakukan oleh tim dari provinsi. Oh, dari provinsi? Dari provinsi yang diketuai oleh Bapak Sekda. Yang pertama itu dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua Bapak Alfian, Asisten 3 Provinsi Barat. Yang ketiga itu Pak Julius dari dosen Untan dari Fisipol. Yang keempat Pak Rosadi dari Untan, dosen Fakultas Ekonomi, yang diketuai oleh Bapak Sekda itu sendiri. Jadi ada 5 penyeleksi. Ada 5 tim penyeleksi. Nah, proses seleksi ini seperti apa sih, Bang? Prosesnya seperti biasa, memang pertama harus dilakukan dengan tes tertulis, tetapi idealnya memang kalau tes tertulis itu dilaksanakan setelah 2 tahun sekali pelaksanaan job fit. Tapi karena ini baru setahun, maka hasil persetujuan dari pusat, dari KASN itu boleh dilakukan hanya dengan proses wawancara saja, dalam rangka untuk mencari rumpun pemetaan para pejabat eselon 2. Nah, kita kan ini kan baru setahun. Nah, padahal biasanya rotasi ini 2 tahun sekali. Ini sebenarnya ada apa sih, Bang? Atau sebenarnya pemerintah daerah pingin menempatkan orang-orang di tempat yang tepat saja? Baik, terima kasih. Karena memang terus terang saja bahwa setiap pejabat eselon 2 itu memang secara periodik itu menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati termasuk Bapak Sekda. Oleh karena itu, karena hal-hal khusus tidak dimungkinkan saja dilakukan proses perputaran atau rolling dalam rangka pendidikan pejabat. Rolling ini akankah diberlakukan dalam bulan ini atau bulan depan? Ya, saya kira karena ini harus melalui izin dari KASN. Apabila setelah hasil job itu dilaksanakan, kami akan melaksanakan proses izin itu ke KASN untuk mendapat persetujuan. Jadi kemungkinan bisa dalam seminggu 2 minggu ini bisa akan terjadi proses mutasi. Oh, berarti pada bulan Februari mungkin sudah ada pengumuman rotasinya ini? Saya kira ya, apabila sudah ada persetujuan dari KASN. Bang, Abang sendiri kan juga ikut dalam proses ini karena sudah merupakan pejabat eselon 2. Kira-kira kalau boleh membocorkan, ini yang mereka gali itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kemungkinan, terima kasih proses dulu, karena ini sifatnya memang proses biasa. Artinya bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati dan Bapak Sekda, tentu ingin melihat secara tupoksi sebenarnya kawan-kawan di eselon 2 ini pasti ada sesuatu yang pengkhususan. Pada pasca kemarin itu dalam open bidding mungkin ada perubahan keilmuan dan wawasan, bisa saja yang bersangkutan mungkin akan ditempatkan di tempat yang lain. Apalagi mungkin pada tahun 2023 ini dan 2024 kita menghadapi masalah yang cukup besar ya, dengan adanya pemilu. Ada kaitan nggak sih ini?
Sebenarnya kalau di proses pemerintah ini tidak ada sampai ke ranah politik. Iya. Kami murni saja untuk perbaikan pembangunan dalam pelayanan publik ya, publik. Jadi ada 27 ya. 27. Nah kan Bang, beberapa pejabat Ketapang itu juga akan pensiun. Apa mereka mengikuti proses ini, Bang? Ya, terima kasih. Kalau dihitung seluruhnya jumlah pejabat eselon 2 di Ketapang itu berjumlah 33. 33. Ada 33. Tetapi yang diikutkan dalam Jokpit ini adalah sejumlah 27 saja. Oh gitu. Yang 6 orang itu diantaranya akan memasuki masa pensiun di tahun 2023 ini. Oleh karena itu Bapak Bupati menyarankan untuk tidak dilakukan Jokpit. Oh seperti itu. Nah sebenarnya formasi di Ketapang untuk eselon 2 ini ada berapa sih sebenarnya untuk jabatan? Untuk jabatan tadi saya sampaikan, dilihat dari kebutuhan. Memang bisa saja semuanya kita adakan rolling sesuai dengan hasil nanti tes yang dilakukan oleh tim. Tetapi tentu tim melihat kemungkinan dalam hasil wawancara itu bisa saja yang bersangkutan itu masih tetap pada posisi itu. Oh masih, jadi tidak juga semua di rolling. Tidak semua. Hasil penilaian dari tim akan diberikan kepada rekomendasi Bapak Bupati kemana cocoknya rumpun dari teman-teman hasil Jokpit dari hasil wawancara ini ya. Kalau kita melihat kan berarti ini mungkin mudah-mudahan masyarakat tidak berprasangka yang macam-macam. Nah ternyata tim seleksi ini yang dari Ketapang hanya Sekda ya. Nah selebihnya adalah 2 akademisi Untan dan 2 orangnya dari pemerintah provinsi. Jadi ini sebuah proses yang sangat dapat kita pandang sebagai sesuatu yang baik lah ya, karena tidak ada sesuatu yang suka sama suka, tetapi ini sebuah upaya untuk mencari atau menempatkan orang-orang pada bidang yang sebenarnya ya. Betul. Karena terus saja yang di tes ini kan Jokpit ini kan para pejabat eselon 2 yang notabene secara sebenarnya dia 2B. Artinya yang berhak menilai itu harus pejabat di atasnya. Jadi kalau di Ketapang itu pejabat di atasnya yang paling tinggi itu Pak Sekda. Oleh karena itu kita mengambil tim dari provinsi. Dan adanya akademisi ini menurut saya ini sesuatu yang menarik karena ada analisis dari kampus itu, sesuatu yang akan berbeda lah hasilnya. Artinya ini putusan yang nanti diambil pasti putusan yang berimbang antara birokrasi dan akademisi. Oke. Bang, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.